Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurdin Hoirudin. Dan pada kesempatan ini saya akan coba mulai Q&A lagi ya. Jadi akan Q&A lagi DM Instagram yang masuk ke akun saya. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan yang ingin sharing, diskusi, atau mungkin ingin tanya jawab bisa DM Instagram saya di @nurdinhoirudin ya. Jadi situ teman-teman bisa menanyakan seputar iklan Facebook Ads ataupun yang lainnya ya. Oke guys, dan kita akan coba jawab kembali. Ada beberapa DM yang sepertinya mungkin bisa saya publish juga dan ini jadi bahan edukasi buat kita semuanya ya. Jadi ada sekitar 5 DM ya yang masuk ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, di tahun ini kan akhir tahun ya, dan jangan bersedih buat teman-teman semuanya yang kena disable akun, karena khususnya pemula yang baru bikin akun ya, kemudian baru jalan atau baru isi saldo kemudian di disable gitu ya. Nah, teman-teman tidak perlu risau dan khawatir, silahkan teman-teman bisa ajukan peninjauan gitu ya, dan biasanya diminta upload KTP ya, identitas intinya kayak gitu. Nah, teman-teman ikuti, namun memang peninjauannya boleh jadi cepat ataupun lama gitu ya. Tapi kayaknya saya sih ngelihat Facebook ini sekarang lagi beberes ya, beberes. Jadi nanti mungkin prepare untuk tahun 2021 gitu guys. Jadi teman-teman semuanya, dan 2021 mungkin terkait iklan di Facebook Ads atau Instagram Ads mungkin akan ada hal-hal yang menarik gitu ya. Nanti kita tidak tahu nanti akan seperti apa gitu ya. Nanti kita akan coba sharing lagi ya. Oke, kita masuk ke DM. Dan ini kita DM pertama dari meme_in ya. Nah jadi gini guys, nah ini jadi masalahnya adalah dia ini kena disable. Jadi buat teman-teman semuanya ini yang kena disable ya, teman-teman silakan ajukan peninjauan, dan jika sudah peninjauan teman-teman ya tinggal tunggu gitu ya. Berapa lama? Nah saya nggak tahu karena ini sih kebijakan Facebook gitu ya. Biasanya ada yang cepat, ada yang nggak. Bahkan saya 2 hari itu langsung selesai gitu ya peninjauan. Tapi sekarang saya sih yakin ini karena Facebooknya lagi beres-beres guys. Nah teman-teman nggak usah risau, nanti mungkin prepare untuk 2021 guys. Oke, nah kemudian pertanyaan dari meme ini, produk tas wanita bisa ya kak diiklanin di FB Ads gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, apapun produknya itu bisa diiklanin di Facebook Ads gitu ya, kecuali memang yang melanggar kebijakan ya, kayak misalnya drugs, kemudian obat-obat tertentu, kemudian bahkan kemarin terakhir masker ya kalau nggak salah. Intinya teman-teman silakan baca di kebijakan privacy Facebook apa aja yang nggak bisa diiklanin ya. Tapi kalau tas wanita itu bisa lah yang pasti ya. Pokoknya fashion itu bisa diiklanin di Facebook Ads dan Instagram Ads gitu ya. Kayak gitu. Oke Meme, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, selanjutnya dari Suardi Martin. Nah, siang Mas, izin bertanya, kalau tampilan Ads Manager kita kayak gini penyebabnya apa ya? Nah, kita lihat dulu ya. Wah ini, oke ini kayak ada apanya ya ini ya? Oke, jadi buat Suardi Martin silahkan bisa langsung chat ke Facebooknya, karena ini aneh ya, ini kayak ada coding gitu ya di Ads Manager-nya gitu ya. Ini juga saya baru nemu nih kasusnya. Nah buat teman-teman yang mungkin tahu dan pernah ngalamin, silahkan bisa komen di kolom komentar. Dan ini saya lihat Suardi bisa klik aja nih tanda serunya, kenapa gitu ya. Kalau misalkan memang disable berarti minta peninjauan, kalaupun misalkan nggak bisa, aneh gitu ya. Nah ini silahkan di capture ini kirim ke chat supportnya Facebook. Nah, gimana caranya saya sudah bahas di video sebelumnya, jadi silahkan ditonton. Oke, selanjutnya dari Dadi Ayu _product ya. Ini produk, bukan produk gitu ya, produk pakai K.
Maaf Pak, mau tanya, saya kan mau jualan produk pelangsing, bisa nggak dimentorin saya bagi keuntungan per piece total yang laku barangnya jualan di Shopee. Oke, terima kasih untuk Dadi Ayu atas penawarannya, tapi untuk saat ini saya tidak bisa ikut menjualkan ya produk dari Dadi Ayu termasuk teman-teman gitu ya. Jadi sekarang saya masih silakan yang mau sharing atau diskusi, saya sih bebas ya kayak gitu. Tapi kalau mengiklankan langsung, apalagi ini nanti ada bagi keuntungan, nggak perlu lah ya, kalau mau sharing sharing aja gitu ya kayak gitu. Nah, jualan di Shopee tekniknya saya sudah bagikan juga di channel ini dan semuanya ada beberapa part, silahkan bisa ditonton ya. Jadi untuk dari AI gitu ya. Kemudian dari Jensen underscore Kennedy, Kang, untuk iklan yang sudah jalan bagusnya saat jam 12 malam lewat dijalankan terus 24 jam atau diberhentikan dulu saat pagi dinyalakan kembali. Oke, jadi buat teman-teman kalau misalkan iklan itu bagus ya, menurut saya sih nggak perlu dimatiin selama itu pertama profit gitu ya dan memang masih logis ya. Jadi biasanya gini, kalau sudah di off kan, misalkan di pause gitu ya, biasanya performanya agak berubah gitu. Udah aja nggak apa-apa selama itu profit dan bagus. Kita lihat aja di hari esoknya. Nah, kalau hari esoknya jelek berarti ya kita matiin gitu ya. Kalau misalkan hari ini bagus kemudian kita matiin jam 10 malam misalkan, nah itu kan nanti misalkan dinyalain lagi jam 2 subuh misalkan, nah itu boleh jadi performanya akan berbeda gitu ya karena sudah di pause gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman biarin aja manteng gitu selama itu masih logis, wajar dan masih profit gitu ya, kenapa harus diberhentiin gitu, takutnya malah mengganggu performa iklan. Saran saya mending diterusin aja, syaratnya itu ya kondisinya memang wajar, logis, profit gitu ya kayak gitu. Jadi karena boleh jadi gini guys, hari ini iklan bagus besok belum tentu bagus kayak gitu. Oke, dari Anjar underscore out, Kang kena disable kumahanya tos ninggal cara-carana masih kene tetap disable. Oke, jadi terkait disable ini memang Facebook ini sensitif ya. Biasanya akun yang sudah pernah disable itu biasanya akan lebih rentan untuk kena disable lagi. Atau mungkin akun ketika teman-teman berpartner atau menambahkan akun lain dan akun lain itu kena disable, nah biasanya akan sedikit banyak terpengaruh ke akun yang dipartnerkan gitu ya. Jadi tapi selama bisa melakukan peninjauan, teman-teman silakan lakukan tinjauan, kemudian pastikan si ads kontennya tidak melanggar kebijakan ya kayak gitu. Kemudian teman-teman juga silakan mengaktifkan autentifikasi 2 faktor gitu ya, jadi untuk sebagai keamanan. Oke, jadi intinya sih sabar ya buat teman-teman semuanya yang sekarang mengalami disable akun. Jadi silakan ya yang kena disable, kita ramai-ramai berdoa mudah-mudahan di 2021 itu semakin baik gitu dan disable semakin rendah kayak gitu ya. Karena nggak perlu sedih ya Anjar ini underscore out, saya juga kena disable ya, sekarang masih masa peninjauan. Karena kalau saya sih bukan karena dari kebijakan iklan, jadi karena di fanspage, jadi saya kan punya fanspage nih, jadi beberapa fanspage yang saya bikin akun kolam gitu ya di fanspage itu saya upload terkait kasus yang ramai kemarin terkait ya FP1 gitu ya. Nah itu kemudian saya kena notif dari Facebook bahwa postingan kamu melanggar kebijakan komunitas katanya gitu. Padahal saya nggak ngiklan gitu ya. Langsung akun iklannya dan di notif itu disebutkan kamu tidak bisa iklan selama 1 bulan gitu ya. Yang disable-nya gitu. Jadi bukan karena disable ads content ya, tapi karena saya upload. Nah teman-teman mungkin dapat insight. Oke, itu inbox yang masuk terbaru yang belum saya bahas. Sisanya ada lagi nih, saya akan coba bahas lagi, bacain lagi ya. Ada AA Safira, kalau websitenya hanya Linktree seperti itu boleh nggak? Nah kalau saya Linktree itu saya nggak tahu apakah itu bisa ditanam pixel kayak pesan.link atau enggak gitu ya. Yang pasti sih kalau teman-teman memang serius iklan di Facebook gitu ya dan memang ingin menggunakan konversi, wajib hukumnya punya website gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah modal dikit gitu ya untuk beli website, tapi untuk manfaat yang lebih besar kenapa enggak, atau kita serius gitu. Kalau teman-teman ingin serius ya serius juga gitu. Oke, itu ya. Jadi Linktree saya nggak tahu apakah bisa ini pixel atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan ke website dulu mungkin
bisa ya di websitenya masuk view konten gitu. Kalau ketika order, teman-teman kalau misalkan install pakai tema landing press bisa disimpan di situ di tombol itu event apa gitu ya. Oke, kemudian ini, nah apa nih, dari Hoodie by DG. Mas, kalau mau buat iklan produk kaos pakai traffic dulu atau langsung konversi? Langsung konversi juga bisa ya guys, jadi nggak perlu harus traffic dulu. Toh kita, yang penting sih di websitenya itu jelas gitu, dimana event apa view konten itu, kemudian dimana itu chart posisinya gitu ya, di link mana. Nah itu yang penting jelas mana linknya. Oke, selanjutnya kita bacain dari Arya_Riandika06. Nah, selamat malam Bang, maaf nih mau sedikit sharing. Iklan saya aktif tapi nggak jalan. Nah ini, kasus ini sama persis dengan teman saya ya. Jadi teman saya bilang katanya udah dari pagi, bahkan udah 1 harian, itu udah 2 hari masih belum jalan gitu. Tapi posisinya aktif, belum jalan tuh tidak ada impresi, tidak ada apa gitu ya, pokoknya tidak ada ad spend gitu ya. Nah itu nggak jalan. Kemudian karena dia punya akun yang lain, kemudian dia pun menggunakan akun yang lain. Nah dan yang itu di off kan dulu gitu ya, beberapa saat gitu ya, kayak gitu solusinya. Kalian juga sama pernah terjadi ya. Oke, selanjutnya dari Winardi. Mas, minta nomor WA-nya dong. Saya minta panduan buat iklan di halaman Facebook. Nah, teman-teman semuanya, iklan di Facebook itu tutorialnya udah lengkap banget dari day 1 sampai ya sampai selesai. Silahkan teman-teman tonton, free, asli free. Dan ini ya yang lain juga mungkin di kelas-kelas lain juga pemula banyak banget yang bahas itu tapi berbayar. Ya, tapi di sini saya coba bagikan free. Apa nih? Intinya disable ya, ini kena disable nih. Tuh, akun dibatasi. Minta peninjauan gak bisa karena udah ditinjau. Oke itu guys, jadi untuk kali ini Q&A-nya segitu saja mungkin sementara ya. Jadi buat teman-teman silakan bebas sharing ya dengan saya di Instagram di @nurdinhoirudin. Dan kalau teman-teman punya saran atau masukan ya untuk pembahasan selanjutnya, silakan jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar ya.